Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi. Saat ini kita akan membahas tema rezeki ya. Jadi apa itu rezeki? Rezeki itu bagaimana yang barokah? Kemudian apakah jodoh itu juga termasuk rezeki? Kita bahas nanti. Rezeki, definisi rezeki, apa yang dimaksud dengan rezeki? Rezeki itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang kita peroleh baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, dan sesuatu itu dapat kita manfaatkan. Itu yang namanya rezeki. Bila kita mendapatkan sesuatu tetapi tidak bisa kita manfaatkan, itu berarti bukan rezeki kita. Misalkan saya pagi-pagi berangkat memancing di sungai, kemudian mendapatkan ikan. Nah, setelah pulang saya masak. Setelah ikan itu siap saji dan saya hendak makan ikan, ternyata ikan itu tidak ada. Ikan itu ternyata dimakan oleh kucing. Nah, itu berarti rezekinya kucing, bukan rezeki saya. Berarti itu adalah bukan bagian daripada rezeki kita. Jadi meskipun itu kita yang mendapatkan, tetapi setelah dapat kita tidak dapat memanfaatkan, itu dikatakan bukan rezeki kita. Pemirsa, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya kalau tidak salah surat Hud itu begini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada makhluk hewan manusia yang melata, yang bergerak di atas bumi ini kecuali Allah memberi rezeki dan mencukupinya. Jadi makhluk seluruhnya ditanggung rezekinya oleh Allah. Selama makhluk tersebut mau bergerak, maka insya Allah rezeki itu akan didapatkan. Nah, ada yang menafsiri, ulama ada yang menafsiri ekstrim, bila tidak bergerak bagaimana, apakah mendapatkan rezeki? Sebagaimana burung itu pagi berangkat mencari makan, kemudian mendapatkan rezeki berupa makanan, pulang sudah tidak bawa bekal untuk besok, tidak ada. Nah, itu ada yang menafsirkan itu kan tidak bekerja, tidak bergerak. Nah, ternyata burung itu bergerak, jadi dari pagi keluar dari sangkar itu bergerak. Nah, contoh yang pas ya, yang mengartikan bahwa tidak ada gerakan upaya untuk meraih rezeki itu adalah misalkan janin yang masih dalam kandungan ibu. Nah, itu makanannya adalah darah, maka ibu yang hamil itu tidak mempunyai darah haid. Itu sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Maka kita yang sempurna, kita yang diberi kesehatan, kita yang diberi kesempatan dan juga tubuh yang sehat ini, maka kita bergerak, kita cari rezeki Allah yang halal sehingga nanti kita dapat gunakan untuk aktivitas yang positif. Pemirsa, sekarang apakah rezeki itu melulu berupa materi? Nah, ternyata tidak. Rezeki itu tidak melulu hanya berupa uang saja atau kekayaan saja. Ternyata istri yang baik, istri yang solehah, dianugerahi tetangga-tetangga yang baik, kemudian anak dan putra-putri yang baik itu juga merupakan rezeki. Maka dari itu kita hendaknya bersyukur. Lantas kadang-kadang ada ungkapan seperti ini dan itu sering kita dengar. Saya itu rajin sekali sholat, saya rajin sekali ibadah, tetapi rezeki saya kok seakan-akan mandek. Artinya jauh daripada orang lain yang kelihatannya itu santai, bahkan malas untuk ibadah, tetapi kaya raya. Jawabannya memang tidak ada kaitannya sholat, atau misalkan rajin baca surat Waqiah atau wirid sampai berapa ribu kali hitungan, itu tidak ada kaitannya dengan yang namanya rezeki. Hanya saja bila orang itu mau bergerak mencari rezeki yang niat yang baik, cara yang baik, apalagi ditopang dengan ibadah yang baik lillahi ta'ala, maka rezeki yang didapatkan itu akan menjadi berkah.
Maka rezeki yang kita dapatkan itu ada yang berkah, ada yang tidak. Maka kita semuanya diharapkan mencari rezeki yang halal dengan cara yang baik, sehingga keberkahan itu kita dapat. Apa itu berkah? Berkah itu adalah sesuatu kualitas yang bernilai positif. Sehingga ketika ada dua orang yang punya gaji sama, misalkan 3 juta, A mendapat gaji 3 juta, B mendapat gaji 3 juta. Yang A itu 3 juta itu bisa nabung, bisa beli ini, bisa beli itu, dan bisa buat nabung. Yang B 3 juta itu ludes habis buat berobat, buat ini, tidak bisa nabung, dan bahkan 3 juta itu kurang. Nah, ternyata A itulah yang dihitung sebagai rezeki yang barokah, karena hatinya puas, hatinya bersyukur dengan adanya rezeki yang telah diberikan. Pemirsa, sekarang tadi dibahas masalah rezeki bahwa tidak melulu soal materi. Sekarang apakah jodoh itu termasuk rezeki? Ya, jodoh itu termasuk rezeki. Maka kita harus menjemput jodoh itu dengan sangat baik, dengan cara menjaga penampilan, bagaimana agar penampilan itu tetap dilihat itu enak, kemudian menyenangkan orang. Di samping itu juga kita harus yang lebih penting adalah kita berakhlakul karimah yang baik, sehingga orang simpati dan akhirnya kita pun akan mendapat simpati dari orang, berupaya dan berproses yang baik untuk mengenal lebih dalam, sehingga insya Allah jodoh akan datang kepada kita. Nah, jangan takut soal rezeki ya, jangan takut soal rezeki, karena itu jaminan Allah bagi setiap makhluknya. Istilah Jawa itu apa ya? Jangan terlalu ngoyo lah kalau kerja itu. Ngoyo, ngotot, siang jadi malam, malam buat siang, kepala buat kaki, kaki buat kepala, hanya untuk bekerja dan bekerja sehingga melupakan ibadah. Jadi dicatat ya, yang dimaksud ngoyo dalam bekerja adalah bekerja melulu terus-terusan tapi meninggalkan kewajiban, itu ngoyo. Karena rezeki itu sudah dijatah oleh Allah, maka tidak mungkin berkurang, tidak mungkin bertambah. Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah kalau tidak salah, beliau mengutip terkait rezeki ini dalam sebuah syair, kalau tidak salah begini: wa rizquka la yafutuku kabit tawani walaysa yazidu fir rizqil ana'u idza ma kunta dan qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u wa rizquka la yafutuka bitawali walaisa yajidu fir rizqil ana'u. Rizki tidak akan hilang, dawuh Imam Syafi'i, rizki tidak akan hilang dengan adanya usaha yang pelan-pelan dan santai. Yang penting bekerja, yang penting berupaya yang maksimal. Dan rizki itu tidak akan bertambah, walaisa yajidu fir rizqil ana'u, tidak akan bertambah rezeki dengan adanya usaha yang ngoyo ya, yang ngoyo, yang keras, yang susah payah. Karena jatahnya memang seperti itu. Maka idza ma kunta da qalbin kunu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Maka selama engkau mempunyai pemahaman hati yang rimo, hati yang qanaah, maka engkau akan paham bahwasanya orang yang mencari rezeki itu, kaya maupun miskin, itu sebetulnya sama. Orang kaya mendapat rezeki yang banyak, orang miskin mendapatkan rezeki yang sedikit misalnya, kemudian dibelikan sesuatu, sama punyanya. Si kaya punya baju 7, si miskin punya baju hanya 1, tapi yang dipakai berapa? Ya hanya cukup 1, tidak 7 dipakai semuanya. Itu nanti baju kebesaran atau baju kelebihan namanya. Nah, itulah rezeki. Jadi kita mudah-mudahan oleh Allah diberi hati yang qanaah dalam memandang rezeki itu, bukan sedikit banyaknya tetapi barokahnya.
Pemirsa, itu terkait rezeki, mudah-mudahan kita sambung kembali. Sebagai penutup, selalu saya ingatkan bahwa marilah kita untuk melakukan kebaikan, sekecil apapun itu kebaikan. Kapan? Sekarang. Kalau tidak sekarang dan dimulai dari diri kita sendiri, kapan lagi? Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.